Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Zian berkata, kisahku masih belum berakhir. Setelah aku pulang dari lokasi pertambangan emas, aku kembali menemui sesuatu yang janggal. Ya, tepatnya ketika aku singgah di sebuah rumah makan. Begini ceritanya. Setelah hari itu, aku memutuskan untuk pulang. Aku bukan langsung pulang ke rumah, tapi aku masih berada di tempat pamanku. Saat di perjalanan menuju rumah pamanku, kira-kira 30 km dari lokasi tambang menuju turun ke bawah, pamanku mengajak aku untuk singgah di sebuah rumah makan. Rumah makan ini terlihat seperti biasa saja, cukup sederhana, namun dipadati pengunjung. Padahal di situ ada beberapa rumah makan lain yang terlihat lebih besar dan berkelas. Oh ya, ini tempatnya masih di area yang jauh dari kota, jadi sangat strategis untuk mendirikan sebuah perkampungan. Sebab orang di perjalanan akan singgah untuk beristirahat dan mencari makan, atau sekedar membeli minum dan bensin. Ada sekitar 8 rumah makan di sini yang terlihat dengan berbagai nuansa berbeda. Paman singgah di salah satu rumah makan yang lumayan banyak pembelinya. Kata pamanku, di sini banyak yang singgah sebab hanya di sini yang menyajikan makanan halal. Rumah makan lain masih bercampur, bahkan ada yang menyajikan khusus daging babi. Wajar sih, karena di sini mayoritasnya non-muslim. Bukan syarat ya teman-teman ya, atau membeda-bedakan. Tapi kan wajar dong, namanya orang Islam mencari yang halal. Saat memasuki ruangan di situ, aku sudah merasakan hawa yang berbeda. Padahal di situ cukup nyaman tempatnya, sebab di depannya banyak pohon. Tidak sedikit para pembeli yang makan di luar duduk di meja yang disediakan di bawah pohon karena udaranya sangat sejuk. Tapi aku merasa hawa negatif, hanya saja aku tidak tahu apa dan kenapa. Pamanku pun mulai memesan makanan. Dia memesan bebek goreng dengan minum es teh. Aku disuruh memesan makanan. Ketika aku melihat-lihat daftar menu, tiba-tiba ada yang nepuk pundakku dan ngomong, "Jangan makan di sini." Sontak aku kaget dan menoleh ke belakang. Ternyata si ular nakal lagi. Dia seperti memberi kode ingin berbicara denganku. Aku kemudian berkomunikasi secara batin dengan Saga. Aku berkata kepada Saga, "Ngapain kamu di sini? Kok bisa tahu aku di sini?" Saga pun menjawab, "Aku rasa gak enak aja jauh dari kamu. Jadi sengaja kesini karena merasa ada yang gak beres." Oh alah, manja banget sih nih bocah. Jadi kayak bapakmu aja aku ditempelin terus. Kita kan teman akrab, wajar dong aku mau deket kamu terus. Ya, terserah aja lah. Ngomong-ngomong, ada apa ini? Kamu jangan makan di sini. Rumah makan daerah sini gak beres semuanya. Gak beres gimana, Saga? Mereka semua di sini pakai jin penglaris. Seriusan? Iya, aku udah cek rumah makan yang ada di area ini. Mereka pakai penglaris, makanya rame. Ngaco kamu, Saga. Kan wajar rame, soalnya di sini tempat persinggahan para pengemudi yang kelelahan. Iya, tapi mereka pakai penglaris. Masa sih, masa? Nggak percaya, coba deh kamu izin ke WC. Nanti sebelum ke WC, ada pertigaan jalan. Yang kanan itu tempat masak, yang kiri itu WC, dan lurus itu ruang para pekerja istirahat. Kamu pura-pura aja salah masuk dan lihat apa yang ada di sana. Oke, awas kalau bohong, aku cium kamu. Jangan-jangan aku masih polos, jangan nodai aku. Dengan gaya manja Saga. Sudah, jangan bercanda lagi ah.
Kamu kenapa senyum-senyum sendiri gitu? Bukannya pesan makanan malah melamun sambil senyum. Oh enggak paman, aku mau kencing. Di sini ada WC enggak ya? Itu minta izin ke penjaga. Aku minta izin ke penjaga dan ditunjukkan arahnya. Persis seperti yang dikatakan Saga tadi. Kemudian aku pura-pura salah masuk. Aku masuk ke ruang masak dan kulihat ada beberapa ibu yang memasak. Namun di belakang mereka berdiri beberapa jin tinggi dan hitam. Aku kaget dan spontan ngomong, "Astagfirullah." Salah satu ibu itu langsung lihat ke arahku. "Ada apa, Dek?" Anu bu, saya mau ke WC. Tapi kok malah dapur ya? Tadi kata abang yang di depan itu suruh kesini. Oh, kamu salah arah. WC ada di sebelah sana itu. Sambil nunjuk arah ibu itu. Makasih ya bu. Sekali lagi maaf nih, saya salah masuk. Nggak apa-apa kok dek. Sudah beberapa pengunjung yang sering salah masuk karena WC-nya ada di dalam. Harusnya dulu itu di luar supaya orang mudah kalau mau ke WC. Iya bu. Hehe. Aku kemudian beranjak dari tempat itu sambil membayangkan betapa ngerinya pemandangan tadi. Entah apa yang dilakukan jin itu dengan masakannya, tapi yang jelas benar kata Saga bahwa rumah makan di sini enggak beres. Aku keluar ke meja pamanku dan duduk kembali. Tak sengaja pandanganku mengarah ke arah lampu hias besar di atas di tengah ruang makan itu, dan terlihat ada sesosok makhluk berbaju merah dengan lidah yang menjulur panjang. Aku perkirakan lebih 2 meter. Dia berjuntai-juntai di lampu itu. Aku langsung ngeri melihatnya dan mencari-cari alasan untuk pergi dari tempat itu. Paman, kayaknya aku nggak makan di sini. Kenapa? Perjalanan kita ke rumah masih lama lagi. Ini sudah tengah hari. Sambil berbisik, bilang aja kamu makan cumi. Di sini nggak ada. Aku tahu tempatnya ada cuminya dan dijamin tanpa penglaris, kata Saga. Aku mau makan cumi-cumi aja. Di sini gak ada makanan laut. Oh, itu di sana ada rumah makan yang ada spanduk seafoodnya. Di situ khusus jual makanan laut. Oke, aku ke sana. Minta duit. Nih, sambil ngasih 100.000. Saat aku berjalan keluar, tiba-tiba makhluk merah di lampu hias tadi turun dan mengikuti di belakangku. Aduh, ngeri. Bayangin gimana rasanya diikutin makhluk yang mengerikan sekaligus menjijikan itu. Saga yang dari tadi nunggu aku di pintu luar kemudian menghampiri aku karena melihat ada yang mengikutiku. Kemudian tanpa basa-basi, dia menendang jin merah tadi sambil bilang, "Jangan ikutin, goblok." Jin itu pun tersungkur di lantai dan hilang. Aku kemudian bergegas untuk keluar. Aku menuju rumah makan yang dikasih tahu pamanku dan ternyata itu adalah tempat yang juga dimaksud Saga. Tempatnya agak jauh ke dalam jika dibandingkan dengan yang lain. Tempat itu adalah paling jauh sebab letaknya paling ujung jika diukur dari gerbang masuk. Sambil berjalan, aku mencoba menerawang di semua rumah makan yang aku lewati. Dan benar saja bahwa semuanya ada yang memelihara berbagai macam jin. Aku gak tahu apa dan bagaimana fungsi mereka, tapi yang jelas salah satunya ada jin merah dan dia diletakkan di ruang tengah setiap rumah makan. Mungkin fungsi si merah ini menarik pelanggan atau menjaga dari maling, sedangkan jin yang di dapur untuk membuat masakan terasa enak dan bikin ketagihan. Mungkin aja sih. Saat sampai di depan rumah makan seafood itu, di sana benar-benar hawanya alami dan tidak ada jin yang dipelihara, kecuali hanya ada satu jin di dalamnya, yaitu si bocah nakal yang sudah lebih dulu sampai ke dalam daripada aku. Saat di depan itu, abang penjaganya dengan ramah mempersilahkan masuk. Aku lalu masuk dan duduk di meja yang Saga sudah duduk di salah satu kursinya. Aku lihat di situ hanya ada 4 meja yang terisi. Sangat beda jauh dari rumah makan lain yang hampir penuh. Mungkin karena di sini tanpa memakai jin penglaris, atau mungkin juga karena di sini hanya sedia makanan laut. Tidak ada menu lain seperti ayam dan bebek dan ikan tawar seperti tempat lain. Kemudian aku memesan menu cumi dan minumannya hanya air es. Sambil menunggu makanannya siap, aku melihat-lihat di sekitar.
Gimana? Aman kan? Kata Saga. Iya, hebat juga kamu nyari tempat. Siapa dulu dong? Alah, mulai sombong lo. Nggak mau ngasih aku hadiah ini. Hadiah apa coba Saga? Traktir makan misalnya. Kan lumayan banyak tadi dikasih uang kamu. Memangnya di sini ada menu tikus goreng? Haha, kamu ini. Iya lagian, izin kok minta traktir makan. Lucu kamu ini Saga. Coba lihat itu, sambil menuju ke salah satu foto di dinding. Wah, ada foto abah guru sekumpul di sini. Mantap. For your information, ibuku pernah berpesan, kalau di perjalanan singgah di tempat makan di daerah yang tidak dikenal, usahakan cari yang ada foto guru sekumpulnya di dinding. Kenapa demikian? Karena di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini sudah menjadi ciri khas para pedagang muslim memasang foto beliau di ruang utama. Meskipun gak semua pedagang muslim, setidaknya mayoritas. Itu tandanya dia orang Islam. Dan kalau rumah makan Islam, tidak perlu lagi untuk bertanya, di sini gak jual babi kan? Ya soalnya itu bakal menyinggung perasaan mereka. Seolah-olah dibedakan. Walaupun kewajiban sebagai seorang muslim adalah menjaga makanan dari yang tidak halal, tapi menjaga perasaan orang lain juga diwajibkan. Aku pun makan di situ dengan menu yang sudah dipesan. Setelah selesai makan, aku kemudian keluar untuk menghampiri abang yang jaga di luar untuk ngobrol. Tapi aku gak langsung keluar ya. Ya aku bayar dulu lah, bukan main pergi aja setelah makan. Di obrolan itu dia ngasih tahu namanya Riza. Kami kemudian ngobrol ringan. Aku berkata, di sini lumayan strategis ya bang tempatnya. Sangat cocok untuk beristirahat dan cari makan bagi para pengendara. Iya, di sini selalu ramai. Bahkan rumah makannya di depan sana buka 24 jam dan selalu ada pembeli. Terutama kalau malam itu yang belinya para sopir truk pengangkut sawit. Wah, area ini sangat strategis ya bang. Iya mas. Tapi di sini persaingannya sudah tidak sehat. Loh kok gitu bang? Iya, di sini mereka melihara jin. Buat apaan? Riza menjawab, buat penglaris. Bukannya sudah cukup strategis, kenapa harus pakai penglaris lagi? Justru karena itu, mereka ingin bersaing untuk mendapatkan banyak pembeli. Seolah-olah ingin memborong semua pembeli yang datang ke tempatnya. Wah, ngeri juga ya. Tempat abang pakai penglaris juga? Oh enggak mas, kami tanpa penglaris. Oleh sebab itu kami jual yang tidak dijual oleh mereka. Bisa dibilang pelanggan di tempat kami adalah sisa dari tempat mereka. Tapi bagus sih bang, rezeki sudah ada yang ngatur. Pasti ada aja yang beli walau tanpa penglaris. Iya mas, bener, kata bang Riza. Kami ngobrol lumayan lama sampai pada pamanku terlihat memanggil di sana dan aku berpamitan dengan Bang Riza untuk pergi dan melanjutkan perjalanan. Di mobil, aku duduk di belakang dengan alasan supaya bisa tiduran kalau ngantuk. Padahal karena ada Saga ikut di dalam mobil, entah mau ngapain dia sampai ngikutin aku pulang. Sesampainya di rumah pamanku, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 12:30 siang. Aku turun dari mobil dan membawa tas pakaianku, kemudian masuk kamar untuk meletakkan dan lanjut untuk mandi karena terasa gerah di perjalanan yang panas. Setelah mandi, kemudian lanjut sholat zuhur dan tiduran karena ngantuk. Lagi-lagi Saga muncul di sebelahku rebahan. Karena aku sudah ngantuk, aku gak pedulikan dia dan lanjut tidur. Sekitar jam 4 sore aku bangun. Kulihat Saga masih ada di sebelahku. Aku pergi ke kamar mandi untuk cuci muka, kemudian lanjut wudhu untuk sholat asar. Selesai sholat, aku pergi ke tempat tenis meja. Bukan mau main, tapi cuma duduk untuk melihat orang main. Kebetulan itu punya pamanku. Tempatnya di sebelah rumah pamanku dan tidak terlalu luas, tapi muat untuk 6 buah meja. Aku duduk di salah satu bangku yang ada di pojokan, dan tak lama datang lagi Saga di sebelahku. Dia duduk sambil menyandarkan kepalanya di bahuku. Apaan sih ini? Udah kayak orang pacaran aja. Oh nggak boleh ya sama teman sendiri. Tapi kan mana ada teman manja kayak kamu. Udah gede masih kayak anak kecil. Zian, sebenarnya ada yang mau aku omongin. Apaan Saga? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak umurku berapa? Coba debak. Paling masih 10 tahun. Badan doang gede. Haha kamu ini. Aku serius nanya.
Biasanya sih jin itu kelihatan muda tapi umurnya tua. Mungkin kamu sudah 100 tahun lebih. Walah, ngaco nih masa dibilang 100 tahun. Terus berapa? Aku baru 21 tahun. Wah, berarti kita beda 5 tahun dong. Iya, harusnya kamu panggil aku abang. Kok abang? Sejak kapan ibuku nikah sama bapakmu? Suka-suka kamu aja lah manggil apa. Hehe, aku bercanda Saga. Emang ada apa dengan umur 21? Kok nanya ke aku? Begini, di dalam keluarga kami, dari zaman leluhur kami, kalau sudah masuk usia 21 tahun, kami tidak boleh keluar dari sebuah gua ular selama 3 tahun, tanpa makan, hanya boleh minum. Ah, tradisi apa itu Saga? Leluhur kami menyebutnya pembersihan diri. Mungkin kalau istilah manusia bisa dibilang bertapa, karena tidak berhubungan dengan orang luar. Ah, itu semua bangsa jin dari golongan ular kayak gitu? Enggak sih, cuma keluarga kami aja. Karena koloni kami punya garis keturunan khusus. Setiap yang berumur di atas 20 tahun harus menyelesaikan pembersihan diri. Jadi, ketika kami berumur 25 tahun, kami sudah bukan bangsa ular lagi. Reinkarnasi jadi manusia? Kurangi nonton TV Zian. Mana ada jin jadi manusia? Wah, lalu apa? Kami akan berubah jadi naga. Beneran? Emang bisa ya jin berubah kayak gitu? Dan emangnya naga itu beneran ada? Apa sih yang aneh kalau di alam jin? Ya ada beberapa golongan jin yang bisa berubah bentuk, dan kami salah satunya. Sedangkan soal naga, itu benar ada. Dan aku sudah melihatnya sendiri. Di mana? Kedua orang tuaku dan 4 kakakku sudah mencapai tingkat naga. Hanya saja satu kakakku dia tidak ingin menjadi naga. Akhirnya dia mati di umur ke-50 tahun karena keluarga kami tidak akan berumur lama jika masih dalam wujud ular. Orang tuaku menceritakan itu, makanya mereka tidak ingin kejadian kakakku terulang kepadaku. Makanya aku diberi nama Saga, dengan harapan aku juga akan menjadi naga, bukan mengikuti jejak kakakku yang mempertahankan wujud ularnya. Aku pun bertanya kepada Saga lagi, orang tuamu sekarang berberapa? Saga menjawab, baru 2000 tahun lebih sedikit, dan mereka sudah dalam wujud naga bertanduk berlian. Nah, itu tadi kan jin. Maksud aku, kamu pernah lihat naga nggak yang di alam manusia? Oh, setahu nggak pernah, kata Saga. Yang aku tahu naga itu cuma ada di alam kami, bukan binatang alam manusia. Tapi mungkin saja ada. Aku kan masih muda, jadi pengalamanku masih sedikit. Benar juga. Itu sebabnya akhir-akhir ini aku rasanya mau nempel sama kamu terus. Soalnya kita gak lama kenal, tapi aku harus pergi untuk waktu yang lama. Wah, aku bakalan kangen sama kamu nih. Sama, boleh cium gak? Mulai lagi bercandanya nih. Andai kamu cewek. Hah? Kalau aku cewek, aku gak bakalan mau temenan sama kamu. Jin mesum. Tidak terasa waktu sudah sore. Para pemain pingpong juga sudah sebagian yang pulang. Karena sebelum maghrib, tempat itu harus ditutup dan buka lagi setelah jam 8 malam. Sekitar jam 7:30 aku masuk ke tempat itu karena nonton TV membosankan. Di tahun itu jam segitu masih banyak India ya, kalau nggak salah acara di MNC TV. Aku bermain tenis meja bersama Saga. Mumpung belum ada orang. Tidak lama setelah kami bermain, terdengar suara beberapa orang berbicara di luar. Sepertinya ingin masuk ke dalam. Aku bergegas menyudahi permainan. Takutnya nanti ada yang melihat, kan bisa bahaya. Masa iya aku main sendiri dengan bola melayang-layang? Saat aku buka pintu, ternyata ada 2 orang di depan dan ingin main tenis meja. Kirain gak ada orang di dalam. Ada aku. Main-main aja, pengen belajar sendiri. Sendiri? Iya sendiri. Itu siapa? Sambil nunjuk ke meja aku main tadi. Oh teman, tapi dia gak main. Cuma aku aja sendiri. Bisa ya main beginian sendiri? Ya bisa-bisain aja. Main yuk sama kami aja yuk. Enggak udah capek. Aku lihat kalian aja main. Aku kemudian berjalan ke arah bangku yang ada di pojokan dan duduk di sana. Saga pun menghampiriku dan duduk. Dia bisa lihat kamu? Ya bisa, kan aku yang menampakkan diri. Bisa ya kayak gitu? Bisa dong. Tapi gak semua jin.
Hanya jin yang di atas rata-rata aja yang bisa menampakkan diri sama manusia, kata Saga. Berarti kamu sakti dong. Menurutmu gimana? Dengan wajah songongnya. Menurutku biasa aja. Berarti jin yang biasa jadi hantu dan menampakkan diri itu cuma jin kelas atas ya? Iya, baru tahu ya. Jin itu ada yang hanya bisa menampakkan suara, bisa menampakkan wujud, ada yang bisa megang bedala manusia, yang bisa menampakkan wujud juga ada yang lama, ada yang cuma sebentar, dan ada yang sekedar seperti bayangan sekilas. Gak semua yang menampakkan wujud bisa megang benda-benda manusia, dan gak semua yang bisa megang benda manusia bisa menampakkan wujud. Aduh, gak paham aku apa yang kamu omongin. Saga pun melanjutkan penjelasannya. Gini, contohnya tuyul. Mereka kan bisa ambil uang, tapi mereka gak bisa menampakkan diri. Cuma, terkadang ada manusia yang gak sengaja bisa melihat wujud mereka. Begitu juga jin yang jadi kuntilanak. Meskipun kadang nakutin manusia, belum tentu dia bisa narik manusia ke atas pohon. Aduh, tetap gak paham aku Saga. Intinya gini, interaksi jin dengan manusia itu tergantung level kesaktiannya masing-masing. Kemudian aku bertanya lagi, jadi hantu yang bisa bunuh manusia itu jin sakti? Jarang sih ada jin yang bisa bunuh manusia. Kebanyakannya mereka mati karena ketakutan dan membuat kecelakaan. Kalau dibunuh langsung oleh jin sih jarang, kecuali jin itu sudah bersekutu dengan iblis. Aduh, cukup rumit juga ya alam kalian ini. Ya itu sih sekedar yang aku tahu aja. Pulang yuk. Besok aku mau pulang kampung, jadi harus tidur lebih awal supaya gak ngantuk di jalan. Ayo. Malam ini kita tidur bareng ya. Anggap aja perpisahan, karena mungkin setelah besok aku bakalan lama baru bisa ketemu. Aku dan Saga balik ke rumah pamanku untuk tidur. Malam itu dia cerita banyak tentang dia, curhat dengan segala macam. Aku cuma dengerin dia cerita aja dan gak tahu kapan aku ketidurannya. Saat subuh dia bangunin aku dan bilang katanya mau pulang dan ngasih aku sesuatu. Saga berkata, "Woi, bangun! Masih jam segini. Aku mau pulang dulu." Jam segini? Iya. Yaudah deh, hati-hati ya. Gitu doang, kata Saga. Lah terus apaan? Kasih sesuatu kek yang gak bisa dilupakan. Kok aku mulai merasa kamu punya niat jahat ya? Bukan gitu. Jangan mesum dong. Lagian kamu aneh sih Saga. Yaudah, kalau gitu aku yang kasih kamu sesuatu. Nih, sambil ngasih sebuah gelang. Apa ini? Ini akar jiwa. Gunanya? Gak ada sih, cuma akar pohon doang. Aku sengaja bikin jadi gelang. Dan yang berbentuk segitiga ini sisik naga yang dijadikan liontin, biar keren. Wah, ini sebuah pusaka, kataku. Bukan juga, cuma sebagai kenang-kenangan dariku. Siapa tahu nanti aku setelah selesai bertapa, aku mau cari kamu dan mudah untuk menemukan karena pakai ini. Oh, makasih ya. Sama-sama. Oh ya, mau ikut gak sebentar ke rumahku? Kan kamu mau lihat naga. Nanti aku suruh salah satu kakakku untuk ketemu kamu dan memperlihatkan wujud naganya. Enggak. Siapa tahu nanti aku dimakan. Kamu kan teman aku, Zian. Gak mungkin mereka makan kamu. Ya, tetap aja takut melihat bentuknya. Tenang. Kamu gak bakalan takut. Mungkin malah kagum karena sangat keren. Beberapa kakakku sudah punya tanduk giok berwarna hijau. Hanya satu yang paling muda, yang tanduknya masih emas. Cuma orang tuaku yang sudah punya tanduk berlian. Itu cuma bentuknya atau emang asli? Asli. Bukan tanduk berbentuk berlian, tapi memang bertanduk berlian. Begitu juga dengan giok hijaunya. Asli, terbuat dari batu permata yang hijau. Kakakmu yang bertanduk emas asli emas juga? Atau cuma warnanya emas? Iya, asli emas juga. Lah, kok bisa beda-beda gitu? Itulah salah satu kelebihan garis keturunan kami. Gak ada yang memburu kalian, kataku. Misalnya nih, ada yang niat nangkep kalian dan dijual tanduknya. Kan kami jin, bukan binatang seperti badak yang diburu dan dijual. Iya juga sih. Tapi yang lucunya,
kamu masih berbentuk ular pemakan tikus. Ya, lihat aja nanti kalau aku sudah jadi naga. Iya deh, aku tunggu. Nanti kalau kamu sudah jadi naga, aku mau nunggang kamu. Boleh nggak? Boleh. Sekarang juga boleh kalau mau. Ayo. Nah, mesum lagi. Maksudku mau jalan-jalan di atas kamu, bawa aku terbang atau gimana gitu. Nggak bisa, kan aku bukan naga terbang. Bukannya naga bisa terbang, Saga. Hayalanmu itu, Zian. Nggak semua naga bisa terbang. Coba lihat ayam. Punya sayap, tapi nggak bisa terbang. Jadi, kamu naga yang melata aja? Iya. Kalau sudah punya tanduk emas, baru punya kemampuan untuk terbang. Tapi itu pun aku nggak punya sayap. Kenapa? Dalam garis keturunan kami, cuma leluhur kami yang mencapai tahap itu. Dia punya sayap dan umurnya sudah lebih 8.000 tahun. Masih hidup? Masih. Tapi aku belum pernah ketemu dia. Bahkan ayah dari kakekku pun belum pernah bertemu dia. Katanya dia bertapa di sebuah gunung yang ada di bawah laut. Pasti dia sakti ya. Iya, udah dulu ya cerita-ceritanya. Mau pulang dulu sebelum matahari terbit. Ngapain cepet-cepet? Ada waktu ini. Lagian kamu kanjin. Pindah sana sini kan hitungan detik. Tapi kan aku mau pamitan sama teman-teman yang lain. Iya juga ya. Ya udah deh. Makasih ya, ini gelangnya. Sama-sama. Tunggu. Aku masih penasaran. Kan kamu bukan naga. Dari mana bisa dapat sisik naga yang kamu pasang di gelang ini? Itu punya kakakku. Aku ambil diam-diam. Waktu itu aku suruh dia berubah jadi naga dan aku ambil sisiknya 1. Wah, kacau. Kalau dia tahu aku yang megang gimana? Bisa dimakan aku. Resiko kamu. Udah dulu ya. Dah. Dia pun menghilang begitu saja. Aku masih agak ragu mau pakai gelang itu atau enggak. Takutnya nanti ada kakak dia datang dan marah. Dikira aku yang nyolong. Tapi ya gimana lagi? Kalau dikasih ya dipakai. Aku bilang aja nanti Saga yang ngasih. Pagi itu aku pulang ke kampung halamanku, yaitu Dadahub. Sampai berjumpa di kisahku di bagian berikutnya ya. Dan saya atas nama admin mengucapkan banyak terima kasih buat Mas Zian ya. Apresiasi setinggi-tingginya karena udah mau menuliskan kisahnya di sini. Dan tentunya teman-teman yang udah setia ya, yang sampai saat ini menemani perjalanan fakta sejarah. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.